Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat Ipot semuanya. Apa kabar Sobat Ipot? Semoga dimanapun Sobat Ipot berada tetap dalam keadaan sehat ya Sobat Ipot. Nah, kembali lagi nih di Live Indo Premier bersama saya Sasha. Nah Sobat Ipot, meskipun sore-sore kayak gini, semoga masih tetap semangat ya buat menyaksikan live hari ini karena topik dan narasumbernya menarik banget nih Sobat Ipot. Jadi hari ini topiknya adalah paket investasi amanah. Nah buat Sobat Ipot yang pengen investasi nih, terutama investasi di pasar modal syariah tapi masih takut atau ragu, nggak usah khawatir karena hari ini kita akan bahas paket investasi amanah berupa produk reksadana syariah. Nah jadi buat Sobat Ipot yang pengen investasi tapi masih takut nih buat investasi di saham, nggak usah khawatir. Ada yang namanya reksadana syariah yang akan dikelola oleh manajer investasi. Nah tentunya hari ini saya nggak sendiri Sobat Ipot. Saya akan ditemani oleh Bapak Andri Wicaksono. Beliau merupakan Kasubag Hubungan Kelembagaan dan Informasi Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Nah luar biasa banget kan Sobat Ipot, jadi cocok banget nih buat sharing tentang topik kita hari ini, yaitu paket investasi amanah. Nah gak usah pakai lama-lama lagi ya Sobat Ipot, kita langsung undang nih Bapak. Nah, sambil menunggu Bapak Andrinya bergabung, saya mau infoin nih ke Sobat Ipot. Kalau mau nanya-nanya nih tentang investasi, tentang produk reksadana syariah, silahkan tanyakan di kolom chat, nanti saya akan tanyakan langsung. Nah, Bapak Andrinya udah bergabung nih Sobat Ipot. Saya sapa dulu ya. Halo Pak Andri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya sore ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik nih Pak. Pak Andri sendiri apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, kita masih WFH ini. Iya, Pak. Gimana nih Pak? Bapak kesibukannya selama WFH ngapain aja nih Pak? Selain bekerja ya tentunya. Selain bekerja ya kita mengamati market ya Mbak ya. Karena ternyata Iya di Pak. sisi apa namanya WFH ini selain kita kerja di rumah juga kita bisa bisa memantau perkembangan industri dari investasi kita Mbak. Begitu. Oke, sebelum masuk nih Pak ke pembahasan kita hari ini, mau tahu dong Pak, kira-kira ada perbedaan nggak sih Pak selama pandemi dan sebelum pandemi nih Pak? Perbedaan dari sisi apa nih Mbak? Mungkin dari pekerjaan atau kehidupan sehari-hari, boleh kok Pak kita sharing di sini Pak. Ya, ya, yang jelas sih kalau menurut saya ini pribadi tapi ya, selama WFH ini kalau buat saya jauh lebih efektif kalau buat saya. Kenapa? Karena misalnya kita mengadakan kegiatan webinar, rapat, kegiatan macam-macam itu lebih simpel karena kita satu hari bisa bisa bertemu dengan banyak orang lebih dari 5 kali kali satu hari. Biasanya kalau di kantor kan ya 2 kali, 3 kali. Sehingga ini jauh lebih efisien kalau buat saya. Kemudian karena memang di kami juga sistemnya sudah elektronik semua ya, jadi kita pekerjaan kantor nggak ada yang terhambat ya dengan WFH ini ya. Kalau saya terus terang melihatnya positif ya Mbak ya. Banyak sisi Kemudian positifnya ya Pak. dari sisi pengeluaran juga luar biasa Mbak. Yang biasanya naik kereta sekarang enggak. Jadi secara apa namanya pengeluaran juga berkurang sebenarnya. Jadi kita lebih efektif, efisien, pengeluaran berkurang. Cuma memang ada dampaknya sih memang. Dampaknya apa jadinya? Biasanya kalau naik Gojek gitu ya, dari stasiun ke kantor naik Gojek kan. Ya sekarang berarti nggak bisa nih ngasih rezeki ke teman-teman Gojek kan gitu aja nih. Iya, benar saya setuju sih Pak. Nah, tadi nih dari Bapak bilang ya teman-teman, sisi positifnya adalah pengeluarannya berkurang nih. Nah, bisa tuh ya Pak pengeluarannya itu sisanya ini kita pakai buat investasi ya Pak, bener nggak nih Pak? Betul. Jadi memang teman-teman yang memang berpikiran bahwa yang namanya kondisi sekarang ini peluang ini sebenarnya bagus banget. Bahkan sebenarnya udah sejak awal-awal kemarin, sejak bulan Maret itu sebenarnya pada saat market turun tuh sebenarnya opportunity banget buat Iya, buat kita semua sebenarnya ya. Cuma memang banyak juga karena memang Indonesia ini rata-rata investor masih pemula ya Mbak ya. Kebanyakan khawatir. Jadi kalau turun itu malah aduh pusing saya gitu bener ya. tuh Pak. Aduh, marketnya turun. Padahal itu sebenarnya kalau market turun, kemudian saya pegang saham atau reksadana yang memang fundamentalnya kuat, harusnya tuh opportunity malah.
begitu. Harusnya itu opportunity sebenarnya. Bahkan sekarang udah pada naik nih sekarang ya. Iya, Sekarang udah banyak, udah hijau-hijaunya banyak nih sekarang nih. Jadi teman-temannya kemarin yang bulan April, Maret, Maret itu sudah mencoba industri produk di pasar modal syariah, itu sekarang nih sudah mulai banyak yang cuan sebenarnya. benar. Ya, gitu. Nah, oke, kita langsung masuk aja nih Pak ke pembahasan yang lebih dalam. Nah, tadi saya udah Ya, infoin ya, ke ya. teman-teman yang udah join bahwa hari ini kita mau bahas tentang reksadana syariah. Nah, mau sharing dong Pak, kira-kira apa sih reksadana syariah itu? Mungkin banyak teman-teman yang bergabung nih belum tahu nih Pak, tentang apa sih itu reksadana syariah? Iya, ya. Saya coba sambungin dulu dengan tema pada kesempatan hari ini ya. Hmm, Paket investasi amanah. Nah, amanah itu kan sebenarnya sama dengan tagline-nya pasar modal syariah. Berinvestasi yang amanah. Jadi yang namanya investasi itu jangan juga kita berpikiran bahwa hanya sekedar masalah duniawi sebenarnya. Jadi dengan berinvestasi teman-teman bisa beramal dan sebagainya. Nah, itulah konsep amanah. Dan amanah itu apa sih arti amanah? Amanah itu sebenarnya terpercaya. Kalau kita di umat Islam ya, Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi nabi, itu beliau itu sebenarnya diberi gelar Al-Amin ya Mbak ya. Berarti orang yang dipercaya. Bukan hanya orang-orang Islam, tapi semua masyarakat. Nah, itulah prinsipnya dari amanah. Amanah itu apa? Percaya. Terpercaya. Sehingga apa? Kalau dikasih amanah, diberikan kewenangan, dilakukan dengan baik. Nah, sekarang bagaimana konsep amanah ini diterapkan dalam investasi? Nah, kalau tadi Mbak Sasha bilang kan masuknya ke investasi reksadana ya Mbak ya. Nah, iya. kita lihat nih, investasi reksadana itu seperti apa konsepnya? Kan begini. Kalau saya, Mbak, selalu membayangkan investasi reksadana itu simple, Mbak. Yaitu apa? Yaitu seperti misalnya saya rumah di Jakarta, saya besok mau jalan-jalan misalnya ke Surabaya. Naik apa? Naik bis kalau saya. Kan begitu ya. Naik bis, apa yang saya lakukan? Saya beli tiket, kemudian saya naik bis, saya duduk. Udah, gitu saja. Kan begitu ya. Saya memberikan kuasa saya memberikan amanah ke siapa? Saya memberikan amanah ke drivernya, supir bisnya untuk melakukan perjalanan agar agar aman sampai tempat tujuannya. Kemudian siapa lagi? Kalau saya nanti bayar ke yang namanya kernetnya ya Mbak ya, atau ada loketnya. Dua hal yang berbeda. Nah ini dia prinsip reksadana itu Mbak, investasi begitu. Jadi kita tinggal duduk saja, duduk adem ayem, biarlah teman-teman yang namanya supirnya tadi itu sebenarnya implementasi dari yang namanya manajer investasi. Nah, kenapa? Karena reksadana itu dikelola oleh manajer investasi. Jadi disupirin sama manajer investasi kan begitu ya, Mbak. Nah, satu lagi diadministrasikan oleh siapa? Namanya bank kustodian. Makanya bayarnya saya bukan ke supir. Karena kalau supir, kemudian bayarnya juga ke supir, pusing ya. Selain nyupir, kemudian narikin duit kan pusing kan, jadinya bisa jadi nabrakan begitu. Nah, oleh karena itu prinsipnya begitu amanahnya. Jadi berinvestasi teman-teman berinvestasi di reksadana syariah itu amanahnya apa? Memberikan kuasa kepada orang yang sudah ahli, pada lembaga yang sudah ahli, yaitu siapa? Manajer investasi yang mengelola uang kita, dan satu lagi namanya bank kustodian yang mengadministrasikan uang kita, diadministrasikan. Nanti kalau udah jadi unit penyertaan juga diadministrasikan sama teman-teman dari bank kustodian. Nah itu Mbak implementasi dari amanah di era modern kali ini. Oke, semoga jelas nih teman-teman yang nonton. Tadi udah dikasih analogi juga tentang bis itu gampang ya dipahami. Nah, selanjutnya nih Pak, ini kan ada reksadana syariah, ada reksadana konvensional. Nah, itu tuh bedanya di mana sih Pak? Ya, reksadana syariah dan konvensional gitu ya Mbak ya. Kalau reksadana syariah, sebenarnya reksadana syariah itu kalau dari sisi syariah, akadnya apa sih? Kalau syariah selalu akad ya Mbak ya. Ya, Akadnya adalah menggunakan akadnya wakalah bil ujroh. Jadi saya sebagai investor memberikan kuasa, wakalah kan memberikan kuasa kepada siapa? Kepada bank kustodian dan manajer investasi untuk mengelola reksadana saya, mengelola portofolio saya. Nah, karena mereka mengelola, karena mereka supir, mereka apa kernet tadi, karena mereka mengelola, mereka akan mendapatkan ujroh. Ujroh itu fee. oke. Jadi dengan mereka mengelola uang kita, dia akan mendapatkan
jasa atas pengelolaan tersebut. Nanti setelah dikurangin jasa dan biaya, hasil seluruh reksadana atau seluruh pengelolaan dana tadi semua milik kembali ke investor. Nah itu bedanya. Kalau itu akadnya wakalah bil ujroh. Yang kedua apa? Kalau reksadana syariah, kan namanya ada syariah yang belakangnya Mbak ya. Berarti memang investasi uang saya itu hanya bisa diinvestasikan pada efek-efek yang syariah saja. Contohnya apa? Saham syariah, kemudian sukuk, kemudian deposito juga syariah, lembaga produk pasar uang syariah juga, dan sebagainya. Nggak boleh tuh investasi saya di reksadana syariah dibelikan obligasi misalnya. Nggak boleh, Mbak. Nah, itu perbedaan yang kedua. Dan perbedaan yang ketiga, sebenarnya biar gampang, jangan banyak-banyaknya saya. Perbedaan ketiga adalah dalam reksadana syariah itu selalu diawasin secara aspek syariahnya juga, Mbak. Selain diawasi dari sisi manajemen resikonya, internal auditnya, tapi mereka juga diawasi dari sisi syariahnya. Siapa yang mengawasi dari sisi syariahnya? Namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, mereka-mereka itu bekerja dengan amanah, Mbak. Melakukan kerjanya sesuai dengan porsinya masing-masing. Gitu. Dan kemudian, Mbak, dalam reksadana syariah juga ada satu yang spesial, yaitu apa? Adanya mekanisme pembersihan harta non halal, Mbak. Nah, itu ada 4 sebenarnya. Sederhana aja ya 4 ya. Oke, nah tadi udah dijelasin tuh beberapa perbedaan antara reksadana syariah dan juga reksadana konvensional. Nah, selanjutnya Pak, kira-kira ada nggak sih atau apa sih bisa menjamin reksadana syariah ini benar-benar dikelola dengan prinsip yang syariah gitu Pak? Ya, ya. Jadi memang reksadana syariah, Mbak, sebelum dibuat dan dipublish ke publik, itu harus mendapatkan perizinan dari OJK. Jadi kita sudah ada peraturan dari OJK yang mensyaratkan cara pembuatan reksadana syariah. Jadi memang dari lahir juga dia harus sudah syariah. Hari lahirnya nih Mbak ya. Mungkin sudah ada peraturannya tentang penerbitan reksadana syariah sudah ada. Yang kemudian yang kedua adalah tadi saya sudah sampaikan di depan. Dalam perjalanannya juga harus diawasi dari sisi aspek syariahnya. Oleh siapa? Oleh Dewan Pengawas Syariah tadi. Nah, dua hal itu Mbak sebenarnya. Jadi insya Allah dengan dua hal itu istiqomah Mbak. Selain memang diawasi juga oleh OJK. Jadi pengawasannya secara rule aturan perundang-undangan oleh OJK. Kemudian yang kedua secara pengawasan secara syariahnya oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini, Mbak, merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu Mbak sebenarnya. Oke, jadi buat temen-temen nih gak usah ragu lagi karena udah sesuai prinsip syariah ya Pak ya. Nah, Ya, kemudian Pak, kalau reksadana kan yang ngelola manajer investasi nih Pak, ada nggak sih Pak kemungkinan gitu para manajer investasinya ini mengelola dana reksadananya itu ke produk-produk atau saham atau yang lainnya tadi Bapak sebutkan itu yang bertentangan dengan prinsip syariah, itu ada kemungkinan kayak gitu nggak sih Pak? ya. Jadi ada kemungkinan, Mbak. Ada kemungkinan. Karena kalau dari kita ini di dunia ini masih mungkin ya, Mbak ya. Karena eh, orang yang beriman juga makin mungkin dosa kan gitu ya, Mbak ya. Jadi emang masih mungkin. Nah, cuma ada caranya, ada jalan keluarnya. Misalnya begini, Mbak. Yang namanya reksadana syariah itu pertama saya tadi sebut ya harus berinvestasi pada saham-saham syariah misalnya kalau dia reksadana saham ya. Nah, saham syariah ini Mbak diterbitkan oleh OJK 1 tahun 2 kali. Nah, misalnya contoh reksadana A punya saham Andri misalnya, saham Andri. Andri ini secara OJK saat ini termasuk saham syariah. Nah, berarti boleh dong reksadananya beli Andri ya. Nah, ternyata setelah diterbitkan reksadana daftar efek syariah yang baru, saham Andri ini ternyata tidak masuk lagi saham syariah. Nah, itu berarti reksadananya jadi memiliki saham yang tidak syariah. Kan begitu ya? Nah, itu apa caranya? Itu caranya adalah mereka harus menjual saham Andri ini ke market dalam waktu 10 hari setelah diumumkan. Nah, begitu Mbak. Itu cara pertama. Itu karena apa? Karena tadinya syariah kemudian ditetapkan menjadi tidak syariah.
berarti harus dijual. Itu yang pertama. Tapi ada juga yang mungkin bisa jadi terlupa ini. Manajer investasinya terlupa, bank kustodian terlupa, atau bahkan mungkin ada yang mulai tidak amanah, kan gitu ya Mbak ya. Mulai tidak amanah misalnya. Wah, sengaja deh kita beli aja yang konvennya yang lagi bagus, misalnya konven kan begitu ya. Dibelilah ya konven. Nah itu berarti dengan sengaja melakukan pelanggaran. Nah itu nanti akan diperiksa oleh dua pihak Mbak. Yang pertama oleh Dewan Pengawas Syariahnya. Mm. Dewan Pengawas Syariah akan tahu, dia tiap bulan dapat report ya. Dewan Syariah bisa menegur, dan begitu Dewan Syariah menegur, itu negurnya bukan hanya ke manajer investasi tapi langsung ke OJK juga. Nah yang kedua, OJK juga pemeriksa. Nah kalau udah seperti ini berarti manajer investasi atau bank kustodian sudah mulai tidak amanah. Nah oleh karena itu diapain? Ada beberapa treatment Mbak dari kami, bisa juga surat peringatan, kemudian bahkan yang sampai terakhir bisa juga ditutup manajer investasi kalau masih bandel, kan tidak sesuai amanah berarti ya. Kita balik nih, paket investasi yang amanah. Kalau sudah tidak amanah berarti harus mulai dikasih punishment atau bahkan bisa diganti sanksinya, begitu Mbak. Jadi insya Allah Oke. masih ada jalan keluarnya, dan insya Allah tetap kita akan jalan sesuai dengan koridornya, yaitu adalah paket investasi yang amanah. Oke, jadi balik lagi nih teman-teman atau sobat ipot nih nggak usah khawatir karena udah diawasi dan juga kayak dikontrol gitu ya Pak setiap 6 bulan sekali. Betul, Jadi kalau misalkan ada yang keluar atau nggak berkomitmen nih atau melanggar akan dikeluarkan gitu ya Pak ya. Jadi nggak usah khawatir lagi. Nah Pak, kalau di reksadana syariah ini ada minimal investasinya berapa nggak sih Pak? ya minimal investasinya sebenarnya beberapa perusahaan beda-beda ya Mbak ya. Rata-rata memang saya sebutnya ya banyaknya dari perusahaan itu yang memberikan minimal sekitar 100.000 Mbak. Itu minimalnya. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang memberikan benefit bisa juga mulai dari 10.000. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya antara 100.000 dan 10.000 itu sebenarnya kalau zaman sekarang harusnya sama-sama terjangkau. Jadi udah nggak ada alasan lagi tuh Mbak. Wah nggak punya duit investasi, nggak ada sih sebenarnya alasan itu. Kenapa? Karena kalau 100.000 itu datang ke Starbucks kayaknya 2 kopi juga udah nggak cukup kayaknya ya. Kan begitu ya Mbak ya. Nah ya Mbak ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sih. Saya belum investasi, nggak punya uang, kayaknya sih itu udah nggak make sense ya alasan itu. Kenapa? Karena dua-dua juga sudah memberikan, di OJK kebijakannya sudah memberikan produk yang murah gitu. Gitu Mbak. Oke, jadi ini buat para teman-teman mahasiswa mungkinnya bisa juga nih investasi di reksadana karena minimalnya tadi ada yang 100.000, nah di IPOT pun segitu, jadi kecil gitu, mungkin bisa lebih dari itu, kurang dari itu. Nah jadi buat teman-teman daripada nongkrong di Starbucks atau belanja online yang menghamburkan uang masih mending dipakai buat investasi sejak dini ya Pak ya. Nah, Betul. hmm, nah Pak, kalau misalkan di saham kan mungkin bentuknya itu 1 lot, 2 lot kayak gitu Pak. Nah kalau di reksadana kayak gimana nih Pak? Mungkin ada teman-teman yang belum paham Pak. Ya, kalau di saham kan belinya 1 lot ya. 1 lot tuh berapa lembar sih? 100 lembar bahasa gampangnya ya. Jadi kalau teman-teman beli saham, harga sahamnya satu ini adalah 1.000 atau 500 perak deh. Sahamnya harga 500 perak, berarti teman-teman cuma butuh duit 50.000 udah bisa membeli saham. Nah, kalau di reksadana itu bentuknya bukan lot, teman-teman, tapi adalah apa? Unit penyertaan atau bahasa keren UP lah. Namanya unit penyertaan. Yaitu mulainya sebenarnya berapa sih harga unit penyertaannya? Sebenarnya pertama kali reksadana muncul itu unit penyertaannya sama harganya semuanya, yaitu Rp1.000. Nah, tapi pada perkembangannya unit penyertaan ini merupakan apa namanya? Apa nyebutnya? Perhitungan dari kinerja dari reksadana tersebut. Misalnya, saya beli unit penyertaannya, pada saat saya belinya di angka 1.000 misalnya. Berarti kalau saya modal 100.000, saya membeli 1.000, berarti saya ada berapa? 5 ya. Berarti ada 100 unit penyertaan saya punya. Kan begitu ya Mbak ya? Nah, saya diemin nih, karena saya seperti tadi, seperti naik bis ya, saya diemin aja kan begitu. Nah, ternyata pengelolaannya canggih ini dari teman-teman manajer investasi dan kustodian. Kan begitu kan? Nah, ternyata
karena saham yang dibeli oleh manajer investasi bagus, itu berdampak pada peningkatan dari nilai unit penyertaan. Misalnya unit penyertaannya menjadi 1.300 misalnya. Nah itu dengan secara tidak langsung sebenarnya uang saya itu berapa nilainya? Berarti saya punya 100 unit dikali 1.300. Berarti udah 130.000. Berarti saya udah punya benefit senilai 30.000. Nah itu cara mudahnya untuk menghitung. Berapa sih saya dapatnya kan begitu ya? Menggunakan unit penyertaan, Mbak. Iya. Oke, jadi kalau di saham itu ada lot, kalau di reksadana itu ada unit penyertaan ya Pak. Dan tadi Bapak juga udah ngasih contohnya nih, semoga Sobat Ipot jadi paham nih sekarang. Nah, saya sering dapat pertanyaan gini nih misalkan, Mbak kan kita udah beli nih misalkan produk reksadananya, terus dikelola nih sama manajer investasi. Setelah itu kita ngapain nih Mbak, diemin aja atau kayak gimana? Saya sering dapat pertanyaan kayak gitu tuh Pak, kira-kira gimana ya Pak? Ya, jadi prinsipnya yang teman-teman lakukan itu berinvestasi di reksadana ada dua pilihan, Mbak. Yang pertama, kalau punya duit, ya beli semua. Habis itu diapain? Tinggal tidur. Oh gitu. Tungguin aja. Karena kalau kita jadi penumpang di bis, kan apa yang dilakuin teman-teman di bis itu? Kalau jadi penumpang di bis. Main handphone, kemudian baca buku, kan begitu ya. Atau malah tidur. Iya, Kan Mbak ya, gitu ya Mbak ya. Nggak mungkin kita gangguin supir, karena takutnya nabrak, kan begitu ya. ya, benar. Nah sama teman-teman. Bisa juga. Caranya adalah bisa jadi melihat analisa. Nah, itu cara pertama, Mbak. Jadi kita punya duit, langsung cemplung. Itu cara pertama. Tapi ada juga, Mbak, mekanisme yang kedua adalah menabung. Menabung reksadana. Itu bagaimana konsepnya? Itu seperti orang menabung di tabungan. Jadi setiap bulan, kalau saya pribadi, Mbak, saya melakukan yang kedua. Saya kebetulan gajinya tiap bulan gitu ya, Mbak ya. Saya udah otomatis saya buat di aplikasi itu otomatis setiap tanggal 25 gitu setelah gajian otomatis dipotong. Jadi saya udah nggak peduli lagi dengan market. Market naik, market turun, saya terserah. Iya. 10.000, 5.000. Yang jelas saya setiap bulan dipotong. Nah itu namanya menabung reksadana. Jadi saya beli potong lagi, tiap bulan dipotong lagi. Itu cara yang kedua yang saya lakukan memang. Seperti itu, Mbak. Macam-macam tadi. Nah, kalau kita analogiin bis nih Pak, kan ada saatnya nih kita turun atau keluar nih dari bisnya karena udah nyampe misalkan. Nah, kalau dari Ya, reksadana sendiri gimana tuh Pak? Analogi yang seperti itu. oke. Cara analoginya adalah beda ya antara kalau teman-teman kan mungkin familiar dengan tabungan ya. Nabung, kemudian dapat bunga, dapat bagi hasil kalau syariah gitu ya, Mbak ya. Iya. Kalau di sistem pasar modal itu sistemnya adalah seperti di pasar karena judulnya pasar modal. Jadi konsepnya pasar. Apa konsepnya pasar itu? Jual beli. Konsep pasar kan jual beli. Nah tadi kalau saya sudah nabung, kan saya beli tadi ya. Kalau nabung berarti beli kan. Nah sekarang Iya. saya udah nyampe nih Surabaya. Saya mau ngapain? Berarti artinya apa kalau dalam implementasi investasi? Saya sudah sampai nih tujuan saya. Misalnya nih, saya investasi tujuannya apa? Oh tujuannya 5 tahun lagi saya mau umroh. Kan begitu ya. Begitu udah 5 tahun lagi sesampai dengan tujuan saya, apa yang saya lakukan? Saya jual, Mbak. Nah itu konsepnya tuh. Seperti judulnya, seperti judul pasar modal kan berarti pasar yang dipakai nih. Itu saya jual. Kalau saya jual nanti berapa keuntungan saya? Tergantung pada nilai unit penyertaan. Kalau unit penyertaannya lebih tinggi daripada saya beli, berarti artinya apa? Saya mendapatkan capital gain kalau bahasa kerennya, atau bahasa gampangnya saya untung. Tapi juga sebaliknya, ternyata pada saat saya membeli itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Makanya kita sebagai supir, sebagai penumpang Mbak di bis, kita juga harus selalu memperhatikan supirnya. Apakah supirnya jalannya smooth, sesuai dengan yang kita harapkan, atau jangan-jangan jalannya mundur, kan begitu. Atau jangan-jangan supirnya ugal-ugalan, belok kanan, belok kiri, nggak enak. Nah, kalau seperti itu, kita juga bisa memutuskan. Kalau supirnya ugal-ugalan, artinya, oh, performance-nya kok nggak bagus, kadang naik, kadang turun, nggak jelas gitu, nggak bagus. Berarti saya punya hak sebagai penumpang apa? Untuk turun. Saya bisa turun dengan cara apa? Saya jual.
Nanti begitu saya udah turun, saya nungguin bis yang selanjutnya. Ada lagi bis yang lebih keren nih. Cara ngelolanya lebih bagus nih. Ya udah saya naik bis yang nyaman. Sampailah Surabaya kan begitu ya. Kenapa? Karena kalau saya tadi terus naik bis yang ugal-ugalan tadi, belum tentu saya sampai Surabaya. Bisa jadi tadi dari Jakarta ke Surabaya malah jadinya ke apa namanya? Ke Sumatera misalnya kan gitu. Karena mungkin salah tuh bisnya kan begitu ya. Nah, itulah analoginya, Mbak. Jadi kita bisa menentukan kenapa? Karena yang mempunyai tujuan keuangan kan kita sendiri masing-masing. Begitu. Oke, itu mantep banget sih analoginya, gampang banget dipahami ya Pak. Sama aja kayak kita mau naik bis, tentuin dulu nih tujuannya mau kemana. Ke Surabaya, ke Bandung, atau ke Jakarta. Investasi juga sama ya Pak. Mau buat apa, berapa lama, kayak gitu kira-kira Sobat Ipot. Semoga bisa dipahami ya Sobat Ipot. Nah, lanjut nih Pak. Di reksadana itu kan ada beberapa jenisnya ya Pak ya. Boleh Hmm. dijelasin dong Pak, kira-kira ada apa aja? Ya, jenis tadi sebenarnya jenis reksadana itu sebenarnya tergantung pada tujuannya tadi. Tujuannya mau sampai misalnya dari Jakarta ya, misalnya nyarinya dari Jakarta ya. Jakarta kalau ke Bekasi itu kan logikanya cuma 20 kilo tuh jaraknya dekat ya berarti ya. Itu jarak dekat. Kemudian dari Jakarta kemana? Saya ke Semarang. Ya, jarak-jarak menengah lah itu ya. Kemudian Jakarta saya ke Bali. Itu mungkin jarak jauh. Nah, sama. Reksadana juga begitu. Ada yang jarak dekat, jarak menengah, jarak jauh. Jarak dekat tuh apa? Namanya reksadana pasar uang. Kalau jarak dekat itu apa namanya? Eh, karena jaraknya dekat, potensi rugi juga kecil kan gitu ya. Karena kalau dari Jakarta menuju Bekasi, saya naik bis, kemungkinan saya misalnya nabrak gitu ya, lebih kecil daripada saya dari Jakarta jalan ke Bali kan gitu ya. Kenapa? Karena Bali lebih panjang. Bisa juga bannya bocor dan sebagainya. Tapi kalau jarak dekat itu kemungkinan kecil sehingga resikonya juga rendah. Itu Mbak maksudnya. Kalau jarak pendek itu resikonya rendah. Kalau resiko rendah apa maksudnya? Berarti juga returnnya juga jangan minta tinggi-tinggi. Karena sesuai dengan resikonya namanya return itu begitu. Nah, berarti teman-teman harus menentukan juga kalau reksadana jangka pendek, teman-teman juga tujuan keuangan jangka pendek. Misalnya apa tujuan keuangan? Saya tahun depan pengen liburan deh ke Singapura misalnya. Butuhnya berapa? Oh 5 juta. Saya udah hitung nih 1 tahun nyampe. Nah itu dapat gitu. Itu jarak dekat itu Mbak. Tapi ada juga yang jarak menengah. Namanya reksadana ya campuran, mungkin sedikit pendapatan tetap. Itu jarak menengah. Itu resikonya lebih tinggi tapi return juga mungkin lebih tinggi. Nah, tapi ada juga reksadana yang jangka panjang. Ada yang namanya reksadana saham. Itu resikonya ya cukup tinggi karena kita tahu volatilitas dari harga saham kan cukup tinggi ya Mbak ya. Nah, tapi return juga cukup tinggi juga. Kayak kemarin tuh udah banyak tuh saham-saham yang sudah terbang kan begitu ya Mbak ya. Nah, itu pilihannya yang sederhana tiga. Sebenarnya kalau di pilihan di reksadana syariah banyak, Mbak. Ada juga efek syariah luar negeri, ada terproteksi, macam-macam. Tapi yang sederhana saya sharing tiga dulu aja. Yang jangka pendek, pendapatan tetap, atau pasar uang, jarak menengah campuran, jarak jauh, reksadana saham. Gitu, Mbak. Oke, nah itu ada beberapa jenisnya nih ya Pak ya. Nah, boleh kasih tips dan triksnya dong Pak. Kira-kira gimana sih kita memilih tadi yang tepat buat kita tuh yang mana gitu? Oke, oke. Yang paling utama, teman-teman, bukan memilih reksadananya, tapi adalah yang paling utama adalah tujuan teman-teman berinvestasinya apa. Itu paling utama. Tujuannya dulu. Kenapa? Karena tujuan itu nanti kalau kita udah punya tujuan, itu alat toolsnya tuh beda-beda. Contohnya gini, karena kalau berinvestasi itu hanya alat. Investasi itu hanya alat. Saham, reksadana, sukuk, mungkin deposito, itu hanya alat semuanya. Alat untuk mencapai apa? Alat untuk mencapai tujuan keuangan kita. Jadi yang paling utama adalah teman-teman punya tujuan keuangan dulu. Untuk apa, kapan butuhnya, berapa jumlahnya, itu penting. Nah, setelah itu teman-teman, barulah teman-teman em, memulai dengan menggunakan kalkulator finansial. Nah, dengan kalkulator finansial bisa teman-teman tahu, oh, kalau saya menggunakan instrumen
yang apa namanya resikonya rendah, untuk mendapatkan uang yang saya pengen misalnya 1 miliar, itu butuhnya sekian tahun. Tapi kalau saya menggunakan produk yang punya resikonya lebih tinggi dan hasil return lebih tinggi, butuhnya lebih cepat. Nah, itu pengaruh tuh. Gitu. Baru setelah itu teman-teman, setelah teman punya tujuan, kemudian tahu berapa yang dibutuhkan uangnya, barulah menggunakan alatnya tadi, instrumennya. Melalui apa? Melalui reksadana. Reksadana juga macam-macam, ada pasar uang, pasar pendapatan tetap, atau reksadana saham. Nah, mungkin saya mau kasih sedikit ini Mbak. Teman-teman kan di sini banyak yang ngirim chat ya. Coba dengerin, saya mau cerita sedikit aja. Nanti teman-teman jawab di chatnya. Nah, ini Mbak, ini Oke. pengalaman pribadi nih dari teman-teman saya sendiri sebenarnya. Jadi pada beberapa waktu yang lalu itu di pameran di kami di OJK itu ada pameran, Mbak. Pameran reksadana. Dan saya sebagai pegawai di sana, saya selalu bilang ke teman-teman yang masih muda nih. Saya bilang, pokoknya gua nggak mau tahu lo sebagai pegawai OJK wajib investasi, kan minimal reksadana kan begitu ya. Akhirnya teman saya itu kebetulan namanya si A lah gitu ya. Dia udah lapor ke saya, Mas Andri, saya udah beli reksadana. Wih, keren nih saya bilang kan. Beli apa reksadana apa? Reksadana saham katanya. Oke. Berapa lo beli? 40 juta mas, tabungan saya tuh 40 juta. Oke. Kemudian buat apa? Saya bilang, buat nikah katanya. Kapan nikahnya? Tahun depan katanya. Nah, kemudian saya udah diemin aja pokoknya itu. Kemudian begitu tahun depannya sudah mau menikah, saya bilang iseng aja, saya bilang, gimana mas? Investasi reksadanamu bagus nggak? Aduh mas, ternyata rugi kata dia. Yang tadinya 40 juta masukin ternyata sudah tinggal 38. Oke. Nah, pertanyaan saya, apa yang salah dari teman saya tadi? Ada yang bisa jawab nggak teman-teman tolong di chat ya. Coba teman-teman Jadi jawab dia kalau boleh. mau investasi, beli reksadana saham 40 juta, dipakainya tahun depan, berarti 1 tahun, kemudian hasilnya turun nilainya. Pertanyaan saya, apa yang salah dari teman saya tadi? Ada yang tahu nggak ya? Ayo Di siapa yang bisa teman-teman jawab nih teman-teman? follower nih. Yang pertama nih Mbak Atna Tasha, jangka Ya. waktu dan momennya, salah pilih perusahaan. Ini reksadana Mbak, ini reksadana. Toolsnya jangan reksadana saham, instrumennya salah, jangka waktunya salah. Nah, Udah kalau berhasil saya boleh jawab. langsung jawab, yang benar adalah jangka waktunya nggak pernah salah. Kenapa? Karena jangka waktu adalah tujuan keuangan. Teman saya itu butuh investasi untuk menikah tahun depan. Berarti jangka waktunya 1 tahun kan ya. Nah, dia butuhnya 40 juta. Kan begitu. Ya kan? Nah, tapi sekarang begitu 1 tahun, kemudian begitu masuk reksadana saham, harganya turun jadi tinggal 38. Bukannya nambah dari 40 juta, tapi malah turun. Nah, berarti yang salah adalah nggak cocok antara jangka waktu tujuan keuangannya dengan instrumennya. Karena kalau instrumen reksadana saham, syariah saham itu lebih dari 1 tahun, teman-teman. Bisa 5, 10 tahun. Harusnya apa teman saya tadi? Masuknya reksadana pasar uang. Paling maksimal reksadana pendapatan tetap. Itu. Jadi hal-hal itu yang memang harus kita pelajari. Seperti itu Mbak Tasya. Oke. Selanjutnya Pak, saya juga sering dapat pertanyaan kayak gini. Mbak, saya masih pemula nih, uangnya belum banyak. Terus tujuannya buat belajar dulu nih. Nah, kalau kayak gitu, kira-kira reksadana jenis apa nih Pak yang cocok Pak? Ya, mungkin pengalaman saya kali ya. Dulu saya pertama kali belajar juga Mbak, itu modal 100.000, beli reksadana, habis itu sampai sekarang nih Mbak, masih ada itu reksadananya. Dan saya lupa mau belinya gimana lagi. Kenapa? Kayaknya lupa passwordnya. Nah, Oke. saya pengalaman dari situ, saya terus terang sekarang beralihnya apa? Saya akan selalu membeli reksadana secara kontinu. Jadi saya misalnya punya duit 1 juta, saya nggak akan beli reksadana 1 juta langsung, tapi saya potong tuh 1 juta jadi 10 bulan.
100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Nah, itu tujuannya apa? Tujuan saya lebih mengenal reksadana itu dan menggunakan belajar buat saya belajar rutin berinvestasi. Seperti itu kalau saya. Nah, itu tadi tergantung pada preferensi masing-masing ya Mbak ya. Tapi yang saya lakukan seperti itu. Tapi memang teman-teman tadi yang sudah saya belum punya uang, tapi saya beli udahlah buat nyoba aja nggak apa-apa juga sebenarnya. Tapi ada yang kurang, yaitu apa? Continuity-nya. Harus terus, 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 dan terus. Nah, itu seperti kenapa? Karena saya selalu percaya yang namanya reksadana itu bukan namanya investasi itu bukan sekedar ilmu pengetahuan, tapi juga adalah keterampilan. Maksudnya apa? Ilmu investasi itu seperti kita belajar berenang, Mbak. Nah, banyak teman saya bilang, saya udah jago nih, gaya dada, gaya gaya punggung, gaya bebas. Saya jamin dia nggak akan bisa berenang kalau cuma teori nggak nyemplung ke dalam kolam. Kan begitu? Benar, Pak. Nah, teman-teman sebagai mau belajar berenang harus nyemplung dalam kolam, tapi kolamnya jangan dalam-dalam. Segini aja sedada, 1 meter atau setengah itu cukup. Dengan 1,5, insya Allah kalau teman-teman belajar berenang, kalaupun kepleset masih bisa berdiri, nggak tenggelam. Nah, itulah prinsipnya. Jadi teman-teman tadi yang sudah mencoba tadi nggak apa-apa, belum dilakukan itu sudah bagus. Namun jangan juga sampai situ saja. Karena apa? Karena perlu belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Kalau saya belajar lagi belajarnya dengan cara apa? Investasi lagi, investasi lagi, investasi. Tapi nilainya nggak usah gede-gede lah, kecil-kecil aja. Begitu, Mbak. Oke. Sebelum kita lanjut, kita sambil jawab pertanyaan dari teman-teman di kolom chat ya, Pak ya. Siap, Mbak. Kayaknya pertanyaan tadi banyak banget. Iya, Saya juga bingung banyak. baca. Nah, saya mau ingetin juga buat teman-teman yang masih bingung nih, silakan tanyain aja nanti saya bacain pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama nih Pak dari Yani.Nureni115. Pak mau nanya, kalau kita ikut reksadana syariah, bisa nggak investor ikut dua sekaligus? Misal reksadana pasar uang untuk jangka pendek dan reksadana pendapatan tetap untuk jangka menengah. Gimana tuh jawaban Bapak? Jawabannya bisa banget, Mbak. Mbaknya boleh membeli semua jenis reksadana, boleh dibeli, silakan. Tapi kalau saya pribadi nih, kalau saya belinya dua, saya Mbak belinya. Satu reksadana yang pasar uang, which is itu artinya adalah risikonya rendah. Dan yang kedua reksadana saham kalau saya Mbak, risikonya tinggi. Tujuannya beda-beda nih, kan tergantung tujuannya ya. Dan saya biasanya melakukan kegiatan itu melakukan yang namanya rebalancing. Kalau saya nih setiap tahun melakukan rebalancing. Tujuannya apa? Kalau komposisi yang sahamnya sudah menghasilkan return yang tinggi, saya biasanya jual masukin ke pendapatan tetap atau pasar uang. Resikonya rendah. Tapi kalau market lagi turun nih, kayak misalnya kemarin bulan Mei kan saham bukan naik malah turun kan. Nah, yang turun itu saya malah jual yang pendapatan tetap atau pasar uang, saya pindahin sebagian ke saham. Itu artinya apa? Saya membeli reksadana saham dengan harga murah pada saat harga murah sehingga akan mendapatkan return lebih bagus di masa depan. Gitu Mbak, kalau saya. Boleh jawabannya. Semoga menjawab pertanyaannya tadi dari Mbak Yani ya. Nah, lanjut nih Pak. Apa sih kira-kira keuntungan kita berinvestasi di reksadana syariah? Ya, keuntungannya sederhananya adalah kita akan namanya investasi ya. Semua investasi itu apa sih tujuan investasi? Adalah kita berencana untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang kan begitu ya. Nah, itulah reksadana. Salah satunya reksadana. Tujuannya apa? Berinvestasi reksadana ya bisa dapat untung. Tapi ada juga yang namanya fitur tambahan dari sini reksadana. Karena sekarang ada beberapa reksadana yang sudah dikombin dengan filantropi. Teman-teman bisa berzakat atau berwakaf melalui instrumen-instrumen pasar modal syariah, baik reksadana maupun saham syariah. Jadi bisa juga tuh kalau misalnya di saham juga ada yang namanya zakat saham. Jadi selain kita berinvestasi juga bisa beramal. Itu tujuannya, Mbak. Oke, saya mau nanya juga nih Pak. Kan kita bisa aja gitu investasi di obligasi atau di saham aja gitu. Nah, apa sih keuntungannya kita investasi di reksadana dibanding dengan investasi di masing-masing produk di pasar modal syariah nih Pak?
Ya, kalau saya selalu mengibaratkan, Mbak, investasi di saham itu seperti teman-teman dari Jakarta mau ke Surabaya tapi naik mobil pribadi. Teman-teman yang nyetir, teman-teman kalau nyetir harus punya SIM, kemudian teman-teman juga tahu cara kapan nyelip, kapan berhenti, kapan slow. Kenapa? Karena semua resiko di tangan teman-teman. Gitu, prinsipnya tuh, reksadana saham tuh. Kalau misalnya investasi saham, seperti nyetir. Kalau kita pinter skill nyetirnya, investasi saham bisa sangat menguntungkan. Kenapa? Karena teman-teman bisa dapat profit luar biasa dalam sehari, bahkan bisa bisa profit luar biasa. Nah, itu kelebihannya. Tapi kalau kemudian teman-teman juga nggak pinter, ilmunya kurang, belum banyak membaca investasi, kemudian langsung berinvestasi saham dan ilmunya besar, itu bisa juga resiko tertabraknya juga bisa. Gitu Mbak. Makanya, wah jeblok juga bisa. Kenapa? Karena memang ilmu investasinya masih kurang. Nah, kelebihan apa ya? Kenapa bisa ada reksadana ini memberikan kenyamanan reksadana itu buat teman-teman yang tadi skill untuk investasinya belum jago-jago banget, belajar mengenai fundamental, analisa teknikal, manajemen juga belum jago-jago banget. Nah, itulah instrumen reksadana itu sebagai instrumen yang sederhana untuk orang-orang yang pemula tadi. Cocok banget. Kenapa? Tinggal duduk kok. Gitu aja penumpang bisa tinggal duduk. Duduk kalau saya tidur baca komik baca apa terserah kan gitu ya. Terus Kenapa? nyampe ya Karena Pak? yang iya langsung nyampe gitu ya. Gitu aja. Jadi sebenarnya apa yang diberikan benefit luar biasa dari reksadana apa? Itulah kenyamanan dalam berinvestasi. Itu Mbak. Oke. Nah, tadi kita udah bahas nih tentang keuntungannya. Nggak adil kalau kita nggak bahas risikonya apa aja, biar kita juga bisa meminimalisir nih resikonya. Kira-kira resikonya apa aja sih Pak kalau kita berinvestasi di reksadana syariah? Ya, kalau resikonya ya paling utama tadi kalau misalnya ada potensi untung berarti ada potensi rugi. Kalau teman-teman misalnya beli harga reksadana di harga apa UP-nya harganya 1.000, kemudian begitu besok-besok kok harganya makin turun ya jadi 900 jadi 800, berarti kalau teman-teman jual berarti teman-teman akan mengalami capital loss, artinya rugi 200 kalau 800 ya, dari 1.000 ke 800. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada potensi rugi apa potensinya? Tadi manajer investasinya, bank kustodiannya tidak amanah. Itu bisa berdampak juga ke teman-teman. Kemudian bank manajer investasinya di apa namanya dihukum sama OJK, misalnya dicabut izinnya kan, jadi kan teman-teman jadi ya bisa tadi mau jalan malah ditutup kan gitu kan. Kenapa? Karena ugal-ugalan bisa jadi begitu. Nah, itu juga ada resiko-resiko itu teman-teman. Walaupun memang ada solusinya, diganti supirnya dan sebagainya, tapi tetap secara market bisa juga harganya akan berdampak turun. Itu sebenarnya risiko risiko terbesar dari reksadana. Tapi masih mending dibanding teman-teman berinvestasi pada instrumen yang tidak ada izinnya. Misalnya instrumen ilegal, itu jauh lebih beresiko buat teman-teman. Tapi tetap yang namanya investasi, produk investasi pasti ada resikonya. Hanya hanya apa ya? Hanya investasi bodong aja yang bilang nggak ada resikonya. Begitu. Kalau dia bilang investasi ini nggak ada resikonya, itu hampir pasti kalau buat saya berarti lo bodong kan gitu ya, Pak. Ya benar Pak. Oke. Nah, kita lanjut bacain pertanyaan dari teman-teman nih Pak. Ini berkaitan tadi tentang Bapak yang investasinya ini secara kontinu. Nah, ini pertanyaan dari Young_traveler. Kalau kita selalu kontinu, misal selama 3 atau 5 tahun, apakah cocok total investasi kita dari awal, totalnya sampai udah 5 tahun, dan apakah untung? Ya, jadi itu tadi fungsinya kalkulator finansial. Teman-teman bisa melihat di kalkulator finansial, misalnya teman-teman pengen punya, saya dalam waktu 5 tahun pengen punya uang 50 juta gitu atau 100 juta. Kalau kemudian dalam dollar cost average atau dicicil tadi dengan asumsi returnnya misalnya 10% setahun, itu berapa sih angkanya? Nah, itu udah ada di kalkulator finansial teman-teman. Nggak tahu di IPOT ada nggak ya? Jelas kalau di OJK ada yang namanya di website Sikapi. Teman-teman coba buka website Sikapi .ojk.go.id atau di website Pasar Modal Syariah juga ada, insya Allah lari ke sana juga. Itu ada kalkulator finansial, teman-teman bisa membuka itu, kemudian teman-teman bisa memperkirakan. Kalau saya mau butuh angka 50 juta dalam waktu 5 tahun dengan
return sekitar misalnya moderat misalnya, saya sih berapa sih uang apa namanya cicilan tiap bulannya? Seperti itu teman-teman. Nah, nanti teman-teman perlu juga melakukan review. Namanya rebalancing kalau saya tadi. Di review nih, bener nggak sih supir ini bisa menghasilkan return yang seperti yang saya harapkan? Jangan-jangan lebih bagus. Kalau lebih bagus ya bagus. Jangan-jangan juga lebih rendah daripada yang saya harapkan. Kalau lebih rendah dari ya yang teman-teman harapkan, teman-teman bisa ganti supir. Gitu saja teman-teman. Nah, kalau di reksadana kan cara melihat performance reksadana itu ada juga menggunakan Sharpe ratio. Mungkin teman-teman bahasa saya juga bisa sharing. Dan itu juga sederhana sebenarnya karena semua datanya sudah tersedia. Berapa sih Sharpe rasionya seperti itu. Oke, nah lanjut nih Pak. Kalau ngomongin reksadana, kita tadi udah bahas juga bahwa dikelola oleh manajer investasi. Nah, gimana caranya kita memilih manajer investasi yang baik nih Pak, atau yang terpercaya, yang amanah gitu? Ya, yang jelas kalau saya memilih manajer investasi yang baik, yang pertama adalah manajer investasi itu harus punya izin di OJK. Nah, jadi kita perlu lihat kalau ada orang yang ngaku-ngaku manajer investasi, teman-teman bisa buka website OJK. Ada nggak sih izinnya? PT ini ada nggak sih izinnya? Biasanya sebenarnya nggak perlu ke OJK juga sebenarnya di Google juga langsung kelihatan biasanya. Cari PT misalnya di sini apa namanya Indo Premier Asset Management, IPOT ya Pak, apa lupa Pak, Indo Premier Asset Management ya? Investment Management Pak. Ya ya benar investment management misalnya dia. Dicari saja di situ. Ada nggak sih izinnya manajer investasi? Oh, kalau itu ada ya berarti benar, berarti izinnya benar. Kalau misalnya dari awal juga nggak ada izinnya, ngapain teman-teman investasi di sana? Itu yang pertama. Yang kedua adalah dilihat adalah sudah berapa lama ini melakukan kegiatan ini. Kita lihat karena pengalaman cukup cukup signifikan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah lihat aja berapa sih dana kelolaan dia. Biasanya begitu. Semakin besar dana kelolaan, biasanya semakin terpercaya. Kalau semakin terpercaya berarti kita boleh dong sebagai investor retail ikut dong. Kan begitu ya. Karena apa? Karena banyak orang yang percaya sama dia. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah tinggal teman-teman bandingkan hasil produk di reksadana di manajer investasi tersebut dengan produk sejenis dari investasi di manajer investasi yang lain. Itu bisa dibandingin, Mbak. Gitu. Tinggal dibandingkan. Hasil setirannya bagus ya sih. Nah, gitu, Mbak. Jangan lebih canggih di supir tetangga kan begitu. Nah, gitu. Sederhananya begitu sebenarnya. Oke, jadi kalau mau investasi di reksadana, kita juga harus pinter-pinter nih, milih manajer investasinya ya Pak ya. Nah, lanjut nih Pak, bahas pertanyaan lagi nih. Dari Yoga Permana Putra Haraha. Mau bertanya Pak, kalau untuk resiko dan return lebih besar saham atau reksadana katanya Pak? Oke, gini teman-teman. Teman-teman kalau berinvestasi reksadana itu, kalau di reksadana syariah itu sebenarnya teman-teman begitu beli reksadana syariah saham, itu minimal ya teman-teman, minimal secara tidak langsung teman-teman sudah membeli 5 atau lebih saham sebenarnya. Kenapa? Karena namanya reksadana saham minimal diisi oleh 5 saham minimal, bahkan bisa 10, bisa 20 tergantung dari investasinya. Jadi artinya apa? Artinya sebenarnya risikonya sudah terdiversifikasi dengan beli banyak. Gitu. Kalau beli banyak kan risikonya terdiversifikasi. Gitu. Itu risikonya. Jadi kalau ngomongin reksadana saham sama langsung ke saham lebih berisiko mana? Kayaknya lebih berisiko langsung saham. Kenapa? Karena langsung saham itu beli cuma satu. Kalau reksadana saham minimal beli 5 atau bahkan 10 gitu. Kalau misalnya punya 10, kalau misalnya 3 saham jeblok, 2 saham stagnan, 5 saham naik, kan berarti masih naik. Kan gitu teman-teman. Juga sebaliknya. Seperti itu. Tapi memang kalau beli saham langsung dan teman-teman bisa memilih saham yang memang potensial bagus, returnnya yang saham langsung mungkin bisa lebih tinggi. Tapi memang itu semua tidak langsung serta-merta karena teman-teman harus punya ilmu tadi. Ada 3 ilmu yang minimal, yaitu pertama analisa teknikal, analisa fundamental, kemudian money management, seperti itu. Jadi kalau teman-teman udah bisa belajar itu,
berinvestasi saham bagus juga buat saya. Itu sih teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, boleh dong Pak kasih tips dan triks gimana caranya memilih reksadana syariah yang bagus nih Pak? Oke, kalau saya biasanya tinggal dibandingkan saja kalau tadi. Kalau saya biasanya kalau misalnya teman-teman IPOT ya kan saya pakai IPOT juga. Apa namanya? Saya tinggal di screening saja sebenarnya di IPOT tadi atau di instrumen yang lain juga boleh ya, pakai Bareksa, apapun lah sebenarnya. Tinggal di screening saja, kemudian dibandingkan yang sejenis. Kalau saya suka begitu. Berapa sih misalnya bandingkan 3 tahun nih, return 3 tahun. Biasanya berapa sih? Oh, yang sini 3 tahun bisa ngasih 50, yang ini bisa ngasih 70, yang ini bisa ngasih 30, berarti bisa tahu teman-teman seberapa besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga tadi dana kelolaannya. Kalau saya suka milihnya dana kelolaan yang besar. Kenapa? Karena artinya banyak dipercaya orang, apalagi oleh institusi. Itu biasanya kalau saya gitu, Mbak. Yang ketiga adalah pakai Sharpe rasionya, Mbak. Nah, beberapa beberapa aplikasi itu sebenarnya sudah memberikan rating ya, Mbak ya. Biasanya juga sudah memberikan rating. Itu sudah ada ratingnya. Oh, ini ratingnya bintangnya 5, bintang 3, bintang 2 itu sebenarnya beberapa tools yang bisa memudahkan teman-teman dalam memilih reksadana yang mana. Seperti itu. Oke, itu udah dijelasin nih Sobat Ipot. Nah, kalau tadi itu tips buat memilih reksadana syariah. Terakhir nih Pak, karena waktunya udah mau habis, jadi ini Mau habis ya? pembahasan terakhir nih. Nggak kerasa udah 1 jam nih kita bahas tentang reksadana. Nah, terakhir nih pertanyaannya Pak. Coba dong Pak, boleh sharing gimana tips dan triks buat teman-teman yang udah nonton nih, tapi masih pemula dan baru mau mulai. Kira-kira apa nih Pak tips dan triksnya? Ya, tadi tim dan triksnya yang pertama adalah seperti belajar berenang. Jadi teman-teman lebih baik langsung buka akun, terserah mau di iPod atau di yang lain juga boleh. Sama ada banyak, Mbak. Yang jelas harus buka dulu. Setelah buka, teman-teman baru investasi lah. Seadanya uangnya. Begitu. Harusnya 100.000 cukup harusnya. Cukup harusnya. Dan yang kedua, teman-teman nanti bisa melihat. Teman-teman pasti akan belajar milihnya deh. Teman-teman akan memilih. Dan kadang-kadang juga nembak kacang nggak masalah juga. Pertama juga investasi kita masih kecil. Kemudian kita dengan ini contohnya dengan belajar. Tujuannya belajar. Nanti saran saya dilakukan dengan cara continue. Setiap bulan. Bahkan ke teman-teman yang sudah punya gaji tetap, itu bisa juga pakai apa namanya di aplikasi tadi juga menggunakan mekanisme bulanan. Saya beberapa ada yang pakai aplikasi, ada yang pakai di bank, Mbak. Saya percaya jadi di bank juga, upper di bank juga itu juga dipotong langsung rekening. Itu juga bisa teman-teman. Jadi yang paling utama adalah belajar dan juga langsung praktek. Kenapa? Karena percuma. Saya yakin yang namanya belajar luar biasa banyak, tapi kalau nggak dipraktekin, jangan sama dengan nol besar sebenarnya. Bener, Pak. Pusing masih. Tapi kalau teman-teman sudah belajar, itu pasti seperti candu belajar investasi itu kayak candu, Mbak. Pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu gitu. Dan itu malah malah bagus buat teman-teman gitu. Tapi memang perhatikan juga ya teman-teman, di market itu banyak juga pom-pom kalau saya bilang. Di Telegram, di grup-grup tuh banyak pom-pom juga. Jadi teman-teman juga perlu belajar. Jangan kemudian ngikut-ngikut aja. Karena kita juga harus pakai ilmu juga dalam berinvestasi. Itu sih. Oke, nah berhubung waktunya udah habis nih Pak, udah 1 jam. Mohon maaf nih buat teman-teman yang udah nonton dan udah nanya tapi belum dijawab. Mohon maaf kita belum bisa jawab, tapi teman-teman bisa langsung tanyain ke sosial media Indo Premier, baik di Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube di @indopremier yang ada centang birunya. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau kasih info tentang Syariah Investor Week dulu nih Pak. Nah, jadi sekarang nih lagi ada Syariah Investor Week on Screen 2020 yang diselenggarakan oleh Pasar Modal Syariah. Nah, teman-teman jangan lupa buat daftar karena IPOT juga bakal ada di situ dan di sana bakal ada banyak banget door prize yang menarik, ada cashback, ada voucher, ada buku-buku dan yang lainnya. Jadi jangan lupa daftar di situ. Nah, terakhir Ya, benar.
Iya Pak. Nah, terakhir saya mau ucapin terima kasih nih buat Pak Andri yang udah luangin waktunya sharing bersama Sobat Ipot yang udah nonton. Tadi keren banget Pak, mantep banget penyampaiannya dikasih analogi, jadi gampang banget nih pahamnya. Terima kasih banyak ya Pak ya udah bergabung bersama kami di sini nih Pak. Terima kasih banyak Mbak Sasya. Buat teman-teman yang mau bertanya tadi nggak bisa dijawab, bisa juga chat ke pasar underscore modal underscore syariah ya. Nah, boleh tuh teman-teman. Jadi buat Dan belajar juga kami juga ada di SIW, jadi teman-teman bisa juga tanya ke sana nanti. Dengan SIW itu mudah Mbak, sebenarnya dengan modal 100.000 sebenarnya balik tuh duitnya. Iya, Karena 100.000 benar ya Pak. teman-teman jadi investasi. Jadi buat teman-teman yang masih galau tadi, masih bingung, dah daftar aja ke Syariah Investment Week. Tinggal hari Senin besok sudah mulai. Kita akan ngobrol macam-macam sampai dengan 1 minggu ke depan. Begitu. Iya, terima kasih Pak. Jadi semoga Sobat Ipot banyak nih yang ikutan. Nah, terakhir saya juga ngucapin terima kasih buat Sobat Ipot yang udah nonton. Sama Pak Andri juga makasih banyak nih Pak udah mau sharing. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang udah nonton. Saya Sasha dari Indo Premier dan Bapak Andri dari Otoritas Jasa Keuangan undur diri. Sampai jumpa di live selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih Pak. banyak Mbak Tasya.